Halo sahabat misteri, kembali lagi bersama Om Brimo si pendongeng, penjaga kisah-kisah tersembunyi yang tak semua orang berani membicarakannya. Malam ini, kita tidak akan menatap langit. Kita tidak akan berbicara tentang bintang atau planet jauh di luar angkasa. Kita justru akan menuruni bumi ini perlahan-lahan, masuk ke dalam lapisan yang selama ini kita pijak tetapi tidak pernah kita kenal. Pernahkah kalian membayangkan bahwa di balik rak bumi yang keras dan gelap ini, bisa jadi ada dunia lain. Dunia yang tidak tersentuh sinar matahari, namun memiliki kehidupan yang sama nyatanya dengan dunia kita. Bukan neraka seperti dalam kisah dongeng. Bukan pula alam gaib yang penuh ketakutan. Melainkan sebuah kerajaan besar, dengan kota-kota bercahaya, sungai-sungai jernih, taman hijau abadi, dan makhluk yang hidup dalam kedamaian. Dari zaman ke zaman, kisah tentang dunia ini selalu muncul. Bangsa Tibet menyebutnya Shambhala. Orang Hindu kuno mengenalnya sebagai Patalaloka. Sementara para peneliti modern menamai dunia itu dengan satu sebutan yang sama, Agartha. Banyak yang bilang Agartha hanyalah legenda spiritual. Namun ada pula yang percaya bahwa dunia itu sungguh nyata, dan bahwa manusia permukaan pernah berhubungan dengan mereka di masa lalu. Ada catatan kuno, ada kisah ekspedisi, bahkan ada laporan militer yang secara misterius disembunyikan dari publik. Semuanya berbicara tentang satu hal yang sama, bahwa di balik bumi yang kita pijak, ada sesuatu yang hidup, mengamati, dan mungkin menunggu. Jadi malam ini, sahabat misteri, bersiaplah, karena kita akan membuka pintu menuju kedalaman yang selama ribuan tahun dijaga rapat. Sebuah dunia yang mungkin bukan hanya legenda, tetapi rahasia terbesar yang pernah ada di planet ini. Selamat datang di kisah Rahasia Dunia Bawah Tanah, Agartha. Bab 1. Legenda Dunia Bawah Tanah. Bayangkan sejenak, di bawah tanah yang kalian pijak setiap hari, bukan hanya ada batu dan mineral, tetapi juga kota-kota bercahaya, sungai berkilau, taman hijau abadi, dan makhluk-makhluk dengan wajah damai serta mata yang seolah memancarkan kebijaksanaan. Itulah gambaran yang selama ribuan tahun dipercayai oleh banyak kebudayaan di seluruh dunia. Bangsa Tibet menyebutnya Shambhala, negeri tersembunyi di bawah Himalaya tempat para makhluk tercerahkan bersemayam. Bangsa Mesir menulis tentang Duat, dunia bawah tempat para dewa beristirahat setelah menciptakan bumi. Bangsa Indian Hopi di Amerika percaya bahwa leluhur mereka dulu tinggal di bawah tanah, dan akan kembali ke sana saat dunia permukaan menjadi terlalu kacau. Sementara dalam kitab Hindu Purana, disebut dunia bawah bernama Patalaloka, tempat tinggal ras naga, makhluk berwujud manusia dengan darah ular yang konon hidup ribuan tahun. Masing-masing legenda berbeda, tapi benang merahnya selalu sama, bahwa di bawah bumi ada kehidupan, ada peradaban yang jauh lebih tua daripada manusia permukaan. Beberapa ahli esoteris percaya bahwa Agartha adalah inti dari semua legenda itu, bahwa Agartha bukan hanya satu tempat, tetapi sebuah kerajaan besar dengan banyak kota, yang saling terhubung oleh terowongan raksasa sepanjang ribuan kilometer. Kota utamanya disebut Shambhala, yang menjadi pusat pemerintahan dari Raja Dunia, makhluk agung yang konon bisa berkomunikasi langsung dengan dimensi spiritual tertinggi. Dan dari sanalah, katanya, energi bumi dikendalikan. Bencana alam, perubahan iklim, hingga getaran spiritual manusia permukaan. Semua bisa dirasakan oleh mereka yang hidup di dalam bumi. Sebagian peneliti modern menganggap semua itu hanyalah alegori spiritual, semacam simbol dari kesadaran terdalam manusia. Namun bagaimana jika ada sedikit kebenaran di balik kisah itu? Bagaimana jika di kedalaman yang belum pernah dijelajahi manusia, memang benar ada sesuatu yang hidup, mengamati kita dari balik lapisan bumi? Bab 2. Ekspedisi yang dihapus dari sejarah. Kisah Agartha mulai ramai diperbincangkan pada awal abad ke-20. Tahun 1947, dunia militer Amerika Serikat menggelar operasi besar-besaran ke Kutub Selatan, bernama Operation Higjum. Secara resmi, misi ini bertujuan melatih pasukan di cuaca ekstrim. Tapi ada hal yang aneh. Operasi ini melibatkan lebih dari 4.700 personel, kapal perang, pesawat tempur, dan perlengkapan berat.
seolah sedang menghadapi musuh yang nyata. Pemimpin ekspedisi itu adalah seorang pilot legendaris, Admiral Richard Evelyn BRD. BRD dikenal sebagai penjelajah yang pernah terbang melintasi kutub utara dan selatan. Namun setelah misi itu selesai, muncul kabar bahwa BRD menyimpan catatan rahasia. Sebuah jurnal yang tak pernah dimuat di media manapun. Dalam jurnal yang diakini asli, yang kemudian bocor bertahun-tahun setelah kematiannya. BRD menulis bahwa pesawatnya tersedot oleh pusaran udara raksasa di kutub utara. Ia kemudian kehilangan kendali dan mendapati dirinya bukan lagi di dunia salju, tetapi di lembah hijau luas yang diterangi cahaya hangat seperti matahari. Ia menggambarkan danau-danau besar, tumbuhan raksasa, bahkan hewan-hewan yang seolah berasal dari zaman prasejarah. Dan yang paling mengejutkan, ia mengaku bertemu dengan makhluk mirip manusia. Tinggi, berambut pirang, bermata biru terang, berpakaian putih keemasan. Mereka berbicara dengan suara lembut, dan memperkenalkan diri sebagai penghuni dunia bawah bumi. Mereka berkata, "Admiral BRD, kami telah lama memperhatikan kalian, manusia permukaan. Kalian telah bermain dengan kekuatan yang tak kalian pahami. Nuklir, kehancuran, dan keserakahan. Kami datang untuk mengingatkan. Jika kalian terus merusak keseimbangan bumi, maka kalian akan memanggil kehancuran itu sendiri." BRD menulis bahwa makhluk itu membawanya ke sebuah kota bercahaya, dengan menara kristal dan struktur logam yang tak dapat dijelaskan. Setelah beberapa jam di sana, ia dikembalikan ke permukaan. Begitu mendarat, catatan, foto, dan rekaman radionya langsung disita oleh pihak militer. Selama sisa hidupnya, BRD tidak pernah berbicara tentang hal itu di depan umum. Namun menjelang akhir hayatnya, ia menulis kalimat yang mengguncang. "Dunia di dalam bumi lebih nyata daripada yang kita kira. Dan suatu hari, kebenaran itu akan muncul ke permukaan." Banyak yang menyebut kisah BRD hanyalah teori konspirasi. Namun yang menarik, beberapa waktu setelah ekspedisi itu, wilayah kutub utara dan selatan mendadak ditutup untuk penerbangan sipil. Bahkan hingga kini, jalur udara langsung melintasi kedua kutub dibatasi. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan di sana? Bab 3. Kota Kristal dan Makhluk Agung. Menurut berbagai teks spiritual kuno, Agartha bukan hanya satu kota, melainkan jaringan besar peradaban bawah tanah yang saling terhubung. Kota utamanya disebut Shambhala, dikelilingi oleh kota-kota satelit seperti Telos, Posit, Rama, dan Shonshe. Di setiap kota, katanya, hidup jutaan makhluk yang memiliki kesadaran lebih tinggi dari manusia permukaan. Energi utama mereka berasal dari inti bumi. Bukan minyak, bukan listrik, tetapi energi murni yang disebut Vril. Energi ini diakini sebagai kekuatan kosmik yang mampu menggerakkan mesin, menyembuhkan tubuh, bahkan membuka dimensi spiritual. Beberapa teks kuno menyebut bahwa pada masa lampau, setelah bencana besar yang menenggelamkan Atlantis dan Lemuria, para penyintas menyingkir ke dalam bumi untuk menyelamatkan ilmu pengetahuan mereka. Di sanalah mereka membangun Agartha, melestarikan teknologi dan kebijaksanaan yang jauh melampaui peradaban kita saat ini. Kota mereka disebut terbuat dari kristal hidup, bahan yang mampu menyimpan cahaya dan energi, memancarkan warna lembut di seluruh lorong bawah tanah. Tidak ada malam di Agartha, hanya sinar keemasan yang abadi. Airnya jernih, udaranya segar, dan setiap makhluk hidup di sana saling terhubung secara telepati. Ada pula legenda bahwa para makhluk Agartha sesekali muncul ke permukaan. Mereka dikenal dengan berbagai nama: Mahaguru, penjaga, malaikat, bahkan dewa. Beberapa saksi di Tibet dan Mongolia mengaku pernah bertemu sosok berjubah putih yang menghilang begitu saja di tengah kabut, meninggalkan aroma wangi yang tak dapat dijelaskan. Biksu-biksu tua percaya bahwa mereka adalah utusan dari Shambhala, datang untuk memeriksa keseimbangan bumi. Dan ketika dunia di permukaan terlalu kacau, mereka akan menutup semua pintu menuju Agartha hingga manusia siap kembali hidup damai. Mereka memperingatkan, selama manusia masih berperang dan tamak, bumi akan tetap tertutup bagi kalian. Tapi ketika kesadaran manusia meningkat, pintu-pintu Agartha akan terbuka kembali. Sahabat misteri, mungkinkah dunia bawah tanah itu benar-benar ada?
Atau semua ini hanyalah simbol tentang pencarian spiritual di dalam diri manusia? Yang jelas, setiap mitos selalu lahir dari sesuatu. Dan setiap rahasia pasti punya dasar kebenaran. Kita baru menuruni setengah jalan. Di bab berikutnya, kita akan membahas tentang teknologi tersembunyi Agartha. Kaitannya dengan Nazi Jerman, Ley-Lines, dan rahasia piramida di seluruh dunia. Jadi jangan kemana-mana. Klik subscribe, dan bersiaplah. Karena kisah ini akan membawa kita semakin dalam. Bukan hanya ke perut bumi, tetapi juga ke rahasia yang selama ini dikunci rapat oleh sejarah manusia. Bab 4. Teknologi tersembunyi dan jejak Nazi. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dunia diguncang oleh kabar aneh. Banyak ilmuwan Nazi menghilang tanpa jejak. Beberapa dikatakan kabur ke Amerika melalui proyek rahasia bernama Operation Paperclip. Namun sebagian lainnya dikabarkan menghilang ke tempat yang jauh lebih misterius. Ke wilayah Antartika. Ada laporan intelijen dari tahun 1946 yang menyebut bahwa pasukan Jerman sempat membangun markas bawah tanah di kawasan Queen Maud Land. Mereka menyebutnya Neuska-Benland. Wilayah yang hingga kini sulit diakses, ditutupi es, dan dijaga ketat oleh beberapa negara. Teori yang beredar mengatakan bahwa para ilmuwan Nazi menemukan sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak berasal dari bumi permukaan. Mereka menyebutnya teknologi Frill. Kekuatan energi murni yang juga disebut dalam catatan spiritual Agartha. Menurut rumor yang tersebar, pemerintah Jerman kala itu terobsesi dengan dunia bawah tanah dan konsep Hollow Earth. Bahkan ada unit khusus bernama Thule Society yang mempelajari mitologi Agartha dan Shambhala. Para anggotanya percaya bahwa di dalam bumi ada ras superior yang menguasai ilmu pengetahuan dan energi ilahi. Mereka melakukan ritual, penelitian, bahkan perjalanan rahasia untuk mencari pintu masuk menuju dunia itu. Beberapa laporan menunjukkan adanya ekspedisi Jerman ke Tibet pada tahun 1938. Mencari naskah kuno yang berisi peta menuju Shambhala. Dokumen yang ditemukan setelah perang memperlihatkan simbol aneh. Garis melingkar seperti spiral, dengan titik pusat di bawah kutub selatan. Dugaan muncul bahwa Nazi berusaha membangun komunikasi dengan penghuni dunia bawah tanah. Dan meniru teknologi mereka untuk menciptakan senjata super. Beberapa saksi mata perang mengaku melihat pesawat berbentuk piring yang tak dikenal. Terbang dengan kecepatan mustahil untuk zamannya. Mereka menyebutnya di Glocke, lonceng misterius yang menggunakan energi Frill. Pertanyaannya, dari mana mereka mendapatkan konsep teknologi itu? Apakah benar ada hubungan antara Agartha dan eksperimen Nazi? Ataukah semua ini hanyalah hasil obsesi manusia terhadap kekuasaan? Yang pasti, setelah Perang Dunia Kedua, beberapa ekspedisi rahasia ke Kutub Selatan dilakukan oleh berbagai negara. Namun tak satu pun hasilnya diumumkan ke publik. Seolah ada sesuatu yang memang harus disembunyikan di bawah lapisan es itu. Bab 5. Ley-Lines dan gerbang menuju bumi dalam. Kalau kita perhatikan peta dunia dengan lebih teliti, ada pola aneh yang sering diabaikan. Beberapa lokasi suci, piramida, dan situs kuno di berbagai belahan dunia terletak di satu garis energi yang tampak saling terhubung. Garis ini dikenal sebagai Ley-Lines. Jalur energi bumi yang dipercaya menjadi jaringan magnetik alami yang mengalir di seluruh planet. Piramida Giza di Mesir, Candi Borobudur di Indonesia, Stonehenge di Inggris, dan Machu Picchu di Peru. Semuanya terletak di jalur energi yang sama. Para peneliti spiritual percaya bahwa titik-titik ini bukan kebetulan. Setiap lokasi suci adalah gerbang kecil yang terhubung dengan dunia bawah tanah atau dimensi lain. Beberapa catatan kuno bahkan menyebut bahwa para penjaga Agartha membangun jaringan energi ini untuk menjaga keseimbangan planet. Mereka menanam kristal raksasa di titik-titik tertentu agar aliran energi bumi tetap stabil dan kehidupan di permukaan tidak hancur. Namun ketika manusia mulai menggali bumi secara berlebihan, meledakkan tambang, dan menghancurkan lapisan tanah, getaran energi itu terganggu. Akibatnya muncul gempa, perubahan iklim, bahkan bencana misterius yang seolah tak bisa dijelaskan oleh sains modern. Di beberapa wilayah, orang-orang lokal masih menjaga tempat tertentu dan tidak berani membangunnya ulang. Mereka percaya bahwa di bawah tanahnya ada gerbang yang tidak boleh dibuka. Misalnya di Tibet, di dalam pegunungan Kunlun.
Konon ada pintu menuju Shambhala yang dijaga oleh biksu-biksu tua. Siapapun yang mencoba masuk tanpa izin akan hilang tanpa jejak. Begitu pula di Brasil. Dalam hutan Amazon, masyarakat lokal mengenal legenda kota Z yang bercahaya di bawah tanah. Para peneliti yang mencoba mencari sering tersesat dan tidak pernah kembali. Apakah semua ini hanyalah cerita rakyat? Atau ada jaringan bawah tanah raksasa yang benar-benar menghubungkan seluruh benua? Mungkin Agartha bukan hanya sebuah kota, tetapi sistem kehidupan bumi yang belum kita pahami sepenuhnya. Bab 6. Pesan dari dalam bumi. Ada satu hal yang menarik dari semua catatan tentang Agartha. Setiap kisah, setiap saksi, dan setiap naskah kuno selalu menyampaikan pesan yang sama. Bahwa dunia bawah bumi tidak ingin menguasai manusia, tetapi mengingatkan manusia agar tidak menghancurkan dirinya sendiri. Dalam beberapa naskah Tibet, tertulis bahwa ketika manusia di permukaan kehilangan arah, ketika keserakahan menggantikan kebijaksanaan, maka dunia bawah akan menutup dirinya. Namun ketika manusia mulai kembali mencari kebenaran dan keharmonisan, pintu itu perlahan akan terbuka. Beberapa pengelana spiritual mengaku pernah bermeditasi di gua-gua suci dan mendengar suara lembut di dalam kesadaran mereka. Suara itu berkata, "Kami tidak pernah pergi. Kami hanya menunggu kalian siap." Ada juga kisah seorang biarawan tua di Nepal yang berkata bahwa Agartha bukan sekadar tempat, tetapi keadaan kesadaran. Ketika hati manusia cukup tenang dan bebas dari ketakutan, maka pintu Agartha terbuka dari dalam diri. Mungkin itulah makna sejati dari legenda ini, bahwa dunia bawah tanah bukan semata-mata kerajaan tersembunyi, tetapi juga simbol perjalanan batin manusia menuju kedalaman jiwa. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa keduanya benar, bahwa di bawah bumi benar-benar ada peradaban kuno, dan mereka telah mencapai tingkat kesadaran yang selaras dengan alam. Sesuatu yang masih jauh dari manusia permukaan. Malam semakin larut, dan kisah ini membawa kita ke pertanyaan besar. Apakah kita siap jika suatu hari pintu Agartha benar-benar terbuka? Apakah kita sudah cukup bijak untuk berhadapan dengan makhluk yang mungkin lebih maju dan lebih damai dari kita sendiri? Sahabat misteri, bumi ini menyimpan rahasia yang tak pernah habis. Setiap lapisan tanah mungkin menyembunyikan bab sejarah yang belum kita temukan. Dan mungkin, di balik kedalaman itu, ada dunia yang terus bernafas. Diam, tapi hidup. Sampai di sini dulu perjalanan kita malam ini. Kisah tentang Agartha belum selesai, karena masih banyak misteri yang menunggu untuk dibuka. Jangan lupa klik subscribe, karena di episode berikutnya, Om Brimo akan membawa kalian menembus batas antara dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi. Selamat malam, dan tetaplah bertanya, karena setiap pertanyaan adalah kunci untuk membuka rahasia semesta.